yang jadi masalah terakhir adalah Sirekap. Sebenarnya Sirekap ini kan sudah ada sejak tahun 2004. Yang pertama menggunakan IT itu adalah KPU yang dipimpin oleh Pak Nazarudin, dan Bu Husno sebagai tim IT-nya saat itu adalah pertama sekali menciptakan digitalisasi rekapitulasi. Tujuannya apa? Masyarakat tidak bisa mengikuti proses manual dari TPS ke PPS. Dulu ada PPS ya. PPS itu di kelurahan, kemudian PPK di kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, dan pusat. Masyarakat tidak bisa melihat, mengikuti. Ada puluhan ribu TPS, ratusan ribu kemudian. Nah, alat yang dibuat, sistem yang dibuat oleh Mbak Husnul ini adalah untuk membantu masyarakat. Jadi di TPS A sekian, kandidatnya dapat suara sekian, kandidat B dapat suara sekian. Tanpa kita harus ke TPS. Bayangkan kalau kita harus ke 800.000 TPS, nggak mungkin. Nah, ini alat bantu kepada publik agar publik mengetahui proses itu. Nanti kan yang di TPS ditotal di kelurahan, yang kelurahan ditotal lagi di kecamatan, dan kita bisa melihat dan mengikuti sebagai keterbukaan informasi, hak rakyat untuk keterbukaan informasi. Jadi sebetulnya kalau Situng atau Sirekap ini berjalan normal, ini sangat membantu, Pak Tom. Nggak ada masalah sebetulnya. Di TPS A itu adalah sekian, B sekian, C sekian, di Sirekapnya sama. Kalau semua hasil di TPS sama persis dengan data yang di Sirekap, maka dunia adem-adem saja. Jadi Sirekap tidak salah. Yang salah adalah prosesnya. Kalau kita punya tabungan, uang kita 1 juta, kita tahu persis setor 1 juta, dihitung dikasih 1 juta, kemudian angka yang keluar di ATM kita 900.000. Pasti pemilik tabungan akan bereaksi atas perubahan itu. Sama, pemilih itu kalau dia dapat 100.000 suara, tapi dia tercatatnya pihak lainnya itu 150.000, yang lain dikurangi, yang lain ditambah, pasti ada respon. Nah, respon ini tidak perlu terjadi kalau sistem informasi rekapitulasi itu berjalan baik dan benar. Ini betul-betul sebetulnya kesalahan yang tidak perlu. Saya sebagai orang IT, setiap orang mengisi data, itu selalu ada batas maksimum karakter yang bisa masuk. Coba semua aplikasi yang menggunakan NIK atau NKK ya, NKK itu nomor kartu keluarga ya, itu selalu dibatasi 16 digit. Kalau kita isi 15 digit, itu enternya tidak kita bisa fungsikan karena tidak sesuai dengan jumlah NIK yang 16 digit. Tapi kalau kita isi 17 digit juga tidak berfungsi. Semua sistem begitu. Semua sistem begitu. Ada batas atas, ada batas bawah. Nah, ini ada sistem yang menggunakan angka digital. Ada peraturan KPU bahwa maksimum di sebuah TPS itu adalah 300 pemilih. Bayangkan bisa ada yang 1.000, ada yang 2.000, ada yang 5.000. Ini artinya sistem ini dibuat tidak handal. Sistem ini dibuat memang mentoleransi kesalahan. Bahkan entah dari mana datangnya, 01 tuh pernah mendapat tambahan suara 3,5 juta. Dan kita hanya dilapori pada saat pengurangan suara 3,5 juta. Bagaimana bisa? Kalau 3,5 juta bisa masuk, artinya 3,5 juta juga bisa hilang. Kalau 3,5 juta bisa ditambah ke 01, artinya bisa juga bertambah di 02 atau di 03. Itu. Kalau 3,5 juta bisa hilang dari 01,
Artinya 3,5 juta juga bisa hilang di 02 dan di 03. Artinya sistem ini lemah karena memungkinkan orang untuk menghapus dan menambah sesuka mereka. Tidak dibatasi. Harusnya tidak bisa lebih dari 300. 301 harusnya mereka menolak. Nah, sebetulnya hal-hal ini yang tidak perlu terjadi karena ini terjadi karena kelemahan sistem, maka ketidakpercayaan tumbuh di masyarakat. Nah, kalau sudah nggak percaya, jangankan yang salah, yang benar aja orang nggak percaya.